Oke, selamat pagi teman-teman dan Bapak Alik. Di sini kami akan membahas tentang presentasi tentang mengenai Danau Toba di Sumatera, Social Media Report. Di sini beranggotakan saya sendiri Ricardo Eliasas dengan NIM 73 2019 039 dan anggota saya selanjutnya ada Francisco Ramos dengan NIM 73 2019 030. Oke. Di sini ada introduction. Di introduction ini ada intended goals. Di intended goals ada event. Nah, di event ini Festival Wisata Danau Toba ini merupakan rangkaian promo 10 destinasi prioritas. Terus yang keduanya, paket wisata dan penginapan untuk keluarga dan pasangan khusus dari hari Sabtu dan Minggu. Terus ada banyak yang ketiga ada banyak juga festival budaya seperti tarian juga, ada tarian, nyanyian yang sangat merdu itu baju adat, alat peninggalan sejarah yang keempat, terus tokoh-tokoh terkenal yang ada di Sumatera Utara di Danau Tobanya gitu. Dan makanan yang membawa nuansa Sumatera Utara. Terus ada juga poin yang keduanya, overall strategi. Di overall strategi ini strategi baru dalam pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional, khususnya Danau Toba gitu. Adalah itu yang khususnya itu rebranding Toba guna mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara wisatawan mancanegara dan mendorong wisatawan Nusantara juga gitu. Nah, di sini ada summary of tactics. Poin yang pertama itu melakukan live di media sosial. Melakukan live lagi di media sosial tiap minggunya dengan mendatangkan pihak yang berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Pengelolaan itu atau wisatawan gitu. Yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Yang poin yang keduanya, mengajak wisatawan memposting foto sudut terbaik dari destinasi dengan menggunakan hashtag gitu tertentu. Yang hashtagnya bertanda pagar gitu ya. Terus yang ketiganya selanjutnya itu ada sukses matrix. Di sukses matrix ini ada penambahan jumlah pengikut di media sosial. Penambahan pengikut ya, sukses matrix ini meningkat jumlah. Di sukses snapshotnya, di sini di antara tanggal 7 Maret 2022 hingga 11 Maret ya. April 2022 kami mendapatkan hasil 25 target off-nya ini. Di 25-nya itu di follower barunya itu di IG, Twitter, Facebook, dan akun lagi ada TikTok juga. Di 10-nya ada 10-nya target off-nya di kunjungan website gitu. Dapat 10. Terus ada interaksinya itu totalnya itu ada di IG, Twitter, FB, terus aplikasi TikTok juga dapatnya 7 ya target off-nya. Terus data trackingnya di Instagram performance-nya dari tanggal 12 Maret 2022 hingga 11 April 2022 ya, of course-nya itu kita dapatnya 3. Terus net followers gain atau loss-nya itu dapatnya 16. Terus total likes-nya 33. Bio links clicks-nya dapatnya 3. Story views-nya 4. Terus selanjutnya itu ada lagi of course-nya 849.
net followers gain atau loss-nya itu dapetnya 7, menurun gitu. Total likes-nya 40, lumayan naik lah sedikit. Bio links-nya 6, terus story views-nya 16. Terus dari tanggal 12 Maret 2022 hingga 11 April 2022 itu ada lagi di Facebook ya. Yang tadinya itu di Instagram, sekarang di Facebook. Kalau di Facebook performance ini yang dari 12 Maret sampai 11 April ini off post-nya 2. Terus net followers gain-nya atau loss-nya itu yang pertamanya itu 19. Total likes-nya 45. Page views-nya ada 9. Terus video views-nya ada 5. Terus selanjutnya itu tetap 2 gitu. Tetap 2 off post-nya. Terus net followers gain atau loss-nya itu 31. Terus total likes-nya 30. Terus page views-nya 13. Terus video views-nya 8 di Facebook. Terus selanjutnya ada Twitter performance. Dari tanggal 12 Maret sampai 11 April 2022, postnya itu 2. Net followers gain atau loss-nya 2. Total likes-nya 3. Total retweet-nya 2. Terus engagement rate-nya 2 juga. Selanjutnya juga di off post-nya itu 3. Cuma yang 1 gitu ya. Net followers gains-nya atau loss-nya 2 tetap gitu di Twitter. Total like-nya itu cuma 3. Total retweets-nya 3, cuma 1. Terus engagement rate-nya 2. Oke. Other standout results akan dijelaskan oleh teman saya Francisco Ramos. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan other standout result. Sebelumnya tadi yang di data tracking itu yang off post yang keduanya itu 8 ya. Sebelumnya itu kesalahan saya. Di situ seharusnya 8 bukan 849. Oke, balik lagi ke other standout result. Next, other standout result. Other standout result. Ininya PPT-nya. PPT-nya yang other standout result itu masih sukses snapshot. PPT-nya. PPT-nya itu masih yang sukses snapshot. Sebelumnya deh. Baik, saya baca aja dari sini ya. Other standout result. Yang pertama itu ada yang pertama di-repost oleh mahasiswa yang berkecimpung di bidang wisata. Yang kedua mendapatkan komentar positif dari followers. Yang ketiga dikunjungi oleh beberapa kepala pemerintah negara baik dalam negeri ataupun mancanegara. Terus selanjutnya ada analisis. Di analisis ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu
ada apa yang terjadi selama 2 minggu. Di sini kami menjawab, yang pertama itu belum terjadinya interaksi dengan followers secara aktif dan terlalu fokus pada jumlah followers dan like. Lalu memposting foto dan video dengan kualitas tinggi dan sering mengupload. Yang kedua, mengapa itu terjadi? Dan di sini kami menjawab, menurut kami karena itu adalah proses awal yang harus dilalui terlebih dahulu agar bisa berhasil menjalankannya atau mengelolanya. Lalu yang ketiga, bagaimana kalian tahu hal itu bisa terjadi? Kami tahu karena kami pemula, pasti memang merasa sangat sulit dan banyak tantangan. Yang terakhir, apa yang kami pelajari dari hal tersebut? Yang kami pelajari di sini adalah mengasah pola pikir dan perlunya memperluas relasi dan memahami cara menjalankan atau mengelolanya. Yang tiga ada conclusion atau overall learning, pembelajaran keseluruhan. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama, menarik pengunjung berpartisipasi mempromosikan destinasi yang berkaitan dengan hashtag. Yang kedua, menginovasi strategi dalam mempromosikan destinasi. Yang ketiga, keterbatasan jaringan saat live. Yang keempat, sinkronasi cuaca waktu dalam mempromosikan destinasi. Lalu future strategis. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, apa yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil bagi kami di sini adalah postingan video lebih diminati. Yang kedua, apa yang tidak berhasil? Yang tidak berhasil, postingan gambar tidak banyak disukai dan rata-rata antusiasme dalam memberikan hashtag saat mengunjungi tempat destinasi. Yang ketiga, bagaimana kalian mengubah strategi di masa mendatang? Yang kami akan lakukan di masa mendatang itu mengevaluasi dan mengembangkan kekurangan dalam mempromosikan destinasi. Lalu ada action item. Ada 3 unsur. Yang pertama, memposting lebih konsisten. Yang kedua, mencari topik postingan yang lebih menarik. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan melalui diskusi dan membuat kotak kritik dan saran. Oke, sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Sas. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih.